Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eva Oktaviana. Kali ini yang akan saya bahas terkait dengan pemetaan kompetensi dasar atau KD. Nah, untuk guru biasanya wajib ya dalam membuat administrasi, ini salah satunya memetakan suatu KD. Nah, untuk memetakan KD ini yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu yaitu adanya buku guru. Nah, kenapa guru dituntut untuk membuat pemetaan KD? Karena bertujuan untuk mempermudah guru dalam membuat misalnya penilaian harian atau PH ya, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, jadi kita sebagai calon guru ataupun guru harus tahu dalam pemetaan KD ini, dan ini lebih mudah ya karena kita bisa melihatnya dari buku guru. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk formatnya di sini sudah saya isi. Nah, seperti ini pemetaan kompetensi dasar tema 5 yang saya ambil terkait dengan wirausaha. Untuk sumbernya saya gunakan sumber buku guru kelas 6 revisi 2018 ya. Jadi di kelas 6. Kemudian ini formatnya di sini, di dalam kolom ada nomor, kemudian ada muatan pelajaran terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SPDP, dan PJOK. Ini untuk nomornya tidak sesuai ya, tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD. Di sini ada 1.3 untuk ranah PPKN ini lengkap ya, ada 1.3 ini ranah spiritual atau religius, kemudian 2.3 ini ranah sikap, kemudian untuk 3.3 ini ranah pengetahuan, dan yang 4.3 ini ranah keterampilan. Rata-rata di setiap muatan pelajaran ini terdiri dari KD pengetahuan dan keterampilan. Di sini yang PPKN yang lengkap ya. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada identitas kelas ya. Di sini kelas 6 semester 1 revisi 2018. Di bawahnya di dalam satu tema ini, tema 5 terkait dengan kewirausahaan ini biasanya terdiri dari subtema 1 sampai subtema 3. Nah, di sini ada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Nah, masing-masing subtema terdiri dari pembelajaran 1 sampai 6. Ya. Di sini sudah dibuat juga kolomnya, ada ini yang nomor 1 sampai 6 artinya pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6 ya. Ini khusus subtema 1. Berikutnya sama ya, subtema 2 terdiri dari pembelajaran 1 sampai 6, subtema 3 juga terdiri dari pembelajaran 1 dan sampai 6. Kalau di kurikulum 2013 ini artinya pembelajaran 1 ini pembelajaran pada saat itu harus tuntas ya. Nah, di sini sudah saya beri checklist, artinya checklist ini itu menandakan bahwa KD, contoh di sini ada PPKN, muatan pelajaran PPKN. Untuk KD yang di sini ada pada pembelajaran 2, ini khususnya ada di subtema 1, di pembelajaran 2 ada, di pembelajaran 4 ada, dan pembelajaran 6. Ini tidak asal checklist, tapi saya melihat dari buku guru. Nanti di sini sudah saya siapkan juga ya, contohnya nanti. Begitupun sama ke bawahnya. Untuk bahasa Indonesia 3.6 ini KD-nya ada untuk muatan bahasa Indonesia ada pada pembelajaran 1 pada subtema 1. Nah, ini subtema 1 ini batasnya ya. Ada pada pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6, dan seterusnya semuanya. Nah, untuk membuktikannya jadi di sini di slide. Nah, di sini ini merupakan cover dari buku guru seperti ini. Nah, ini daftar isinya pada tema
satu tema itu terdiri dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 ya. Ini daftar isinya dari buku guru ini. Nah, kemudian ini ada pembelajaran. Ini yang pertama ini subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Nah, di dalam pembelajaran sebetulnya terdapat beberapa muatan pelajaran ya. Ini ada muatan bahasa Indonesia, kemudian IPS dan IPA. Untuk bahasa Indonesia kita cross check ya. Ini bahasa Indonesia 3.6 nih udah. Pembelajaran 1 tadi IPA dan IPS ya. Nah, IPA dan IPS. KD-nya udah sesuai, ini sama ya. Nah, kemudian kita beralih ke pembelajaran 2. Tadi pembelajaran 1 kan terdiri dari muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jadi di dalam pembelajaran itu terdapat beberapa muatan pelajaran ya. Sekarang kita ke pembelajaran 2. Nah, untuk pembelajaran 2 pada subtema 1 ini terdiri dari muatan pelajaran matematika, PPKN dan SBDP. Ini matematikanya terdiri dari ini kan yang lengkap PPKN 1.3 ya. Kemudian ini matematika juga 3.7. Nah, kita di sini. Ini ya, PPKN, matematika dan SBDP tadi. Ini KD-nya sama. Nah, teman-teman juga untuk KD bisa menuliskan isi dari KD tersebut atau mau seperti ini boleh. Kemudian untuk pembelajaran 3 kita lihat ada muatan pelajaran apa saja. Ini sudah saya screenshot dari buku ya. Nah, ini untuk pembelajaran 3 pada subtema 1 terdiri dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, PJOK dan IPA ya. Bahasa Indonesia, IPA, PJOK. Jadi tinggal cek ini KD-nya udah sesuai, udah sama ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, ini pembelajaran 4 pada subtema 1 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika. Kita lihat pembelajaran 4 PPKN, bahasa Indonesia dan matematika. Ini di kolom yang berwarna putih yang ada checklistnya ya. Pembelajaran 4 ada PPKN, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, lanjut ke pembelajaran 5, masih subtema 1 ya. Nah, terdapat muatan pelajaran matematika, IPS dan SBDP. Matematika, IPS, perhatikan, dan SBDP ya. Kemudian ke pembelajaran 6. Nah, terdapat muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. List PPKN, bahasa Indonesia dan PJOK. Nah, saya memberikan contohnya sampai subtema 1 karena kelanjutan untuk subtema 2 juga intinya sama ya. Ya, kita perhatikan di buku guru sudah ada checklist untuk muatan PPKN. Ada di pembelajaran berapa nih untuk subtema 2-nya? Karena udah ada dari sana. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami, khususnya yang belum mengajar, oh ternyata tugas guru itu tidak hanya mengajar atau mendidik, tapi kita juga harus membuat administrasi guru ya, banyak. Ini salah satunya, administrasi guru. Membuat pemetaan KD ini yang mempermudah guru dalam melihat penyebaran KD. Sekian pembahasan terkait dengan pemetaan kompetensi dasar ini. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini dapat memahaminya dan tentunya video ini bermanfaat untuk calon guru maupun guru ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.